Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga ditambahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, sahabat, para tabi'in, termasuk kita sekalian as-shaimin was-shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu fadilah puasa ini menurut versi dari Sayyidina Umar bin Khattab dari Umar bin Khattab. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala idza stayqada minan naum wa haraka badanahu qala Allahumma a'tihi firasal marfu'atan. Satu riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab, orang yang lagi berpuasa tidur, ini istaiqodo, ini tidur malam. Apabila orang sedang berpuasa tidur malam kemudian bangun, di sana menggunakan kalimatnya harroka, menggerakkan badannya. Ketika menggerakkan badannya kemudian meninggalkan tempat tidurnya, maka menurut Sayyidina Umar bin Khattab, tempat tidur itu yang dijaga oleh malaikatnya ngomong kepada tempat tidur, wahai tempat tidur, bos kamu telah meninggalkan kamu. Kamu harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya orang itu diberikan kasur yang lebih tinggi yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka malaikat dengan tempat tidur itu berdoa, Allahumma a'tihil firasal marfu'ah. Ya Allah, semoga orang yang berpuasa ini bangun malam karena akan melaksanakan sahur, semoga kasur kelak diberikan kasur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang marfu'ah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kasur marfu'ah itu juga itu ditulis dalam Al-Quran, yaitu hadiah untuk orang-orang yang di dunianya bekerja keras atas iman kepada Allah dan iman kepada Nabi Muhammad SAW. Karena ada orang yang bekerja keras mengajak kebaikan, dia beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu kisahnya ketika Sayyidina Umar bin Khattab waktu itu menjadi Amirul Mukminin di Madinah. Itu rakyatnya itu terdiri dari kaum muslimin, dari kaum Nasoro, kaum Yahudi, itu orang-orang yang hidup di Madinah. Semua oleh Amirul Mukminin dibangun tempat-tempat ibadah. Orang Islam dibangunkan masjid, orang Nasoro dibangunkan gereja, orang Yahudi dibangunkan Dairur Rahib, semua dibangunkan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Ini mau cerita kasur marfu'ah ini bagi orang-orang yang berpuasa. Nah, setelah itu sebagai Amirul Mukminin itu punya jadwal fi dairir rahib, ke rumah-rumah ibadah, yaitu orang Nasrani.
rumah-rumah ibadahnya orang-orang Nasrani. Ketika itu Amirul Mukminin masuk, kemudian Amirul Mukminin memberikan bimbingan kehidupan, bimbingan perekonomian, keamanan tentang perlunya kita bersatu menjaga Madinah dari berbagai mara bahaya. Di tengah-tengah berpidato nasionalisme itu, Sayyidina Umar bin Khattab nangis. Di atas podium nangis. Nah, ini pimpinan pendeta terharu. Amirul Mukminin yang mantan preman, yang tegas, kok tiba-tiba menangis sedang berpidato. Jadi pimpinan rahib itu berdiri dan salah satunya adalah mendekat kepada Amir Mukminin, kemudian menuntunnya ke bawah podium dan dipeluknya. Jadi Amirul Mukminin dipeluk oleh pimpinan Nasrani, kemudian bertanya, "Ya Amirul Mukminin, ma abkaka fina." Wahai Amirul Mukminin, Tuhan yang mulia, Tuhan yang adil, saya lagi asik menyimak tentang betapa perlunya persatuan, perlunya membangun ekonomi, tapi tiba-tiba Tuhan itu menangis. Apa yang membuat Tuhan menangis? Kemudian Amirul Mukminin ngomong kepada pemimpin rahim itu begini, "Wahai rakyatku, saya menangis itu karena saya melihat wajah-wajah kalian semua yang mendengarkan pidato saya ini. Saya teringat dengan ayat yang disebutkan dalam Al-Quran, amilatun nasibah tasla naron hamiyah." Itu yang membuat saya menangis. Saudara-saudara itu sudah bekerja keras, beramal di Madinah ini. Saudara sudah bahu-membahu membangun Madinah, mengajak umat saudara untuk menjaga Madinah, berkorban untuk Madinah. Tapi saudara itu amalnya itu amilatun nasibah taslan naron hamiyah. Amal saudara itu yang begitu hebat membangun Madinah tapi tidak membawa surga, tapi taslan naron hamiyah akan membawa ke neraka. Nah, karena rohib-rohib sana bahasa Arab, ketika mendengar Al-Quran ada amilatun nasibatun taslan naron hamiyah, berpikirnya begini, nggak mungkin ini Amirul Mukminin nangis di depan kita kalau dia ngomongnya bohong. Nggak mungkin. Sebab dia mantan preman, tegas. Nggak mungkin kalau dia ngomong bohong tentang saya. Bahwa amal saya ini kelak tidak akan sampai ke surga. Nah ini karena kedekatan, keterbukaan, dan kesetiaan kepada pemimpin, kepada Amirul Mukminin, pimpinan rahib itu bertanya, apa sesungguhnya yang dimaksud oleh Tuhan? Apakah saya harus memeluk agama Islam? Maka Sayyidina Umar berhenti menangis. Sayyidina Umar ngomong dengan tegas, kalau saja saya tidak mendengar Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, bahwa keyakinan itu bebas, pasti saya akan memerintahkan kepada saudara-saudara untuk memeluk agama Islam. Tapi saya nggak mau. Keyakinan saudara tidak boleh dipaksa karena Nabi kita sudah mengatakan, lakum dinukum waliyadin. Silakan kamu beragama kamu, dan saya beragamaku. Kan tadi saya tentang cerita nasionalisme, cerita tentang bagaimana mengamankan Madinah. Jadi saya bukan itu yang ingin sayangkan, bukan berarti engkau harus masuk agama Islam. Lalu apa tujuan Tuhan menangis di sini? Demi Allah, saya menangis di sini adalah karena saya takut dihisab nanti di akhirat ketika ada orang yang tidak dalam jalan yang benar. Kan nantinya akan dimasukkan ke neraka.
taslana ronhamiyah, kemudian saya dituntut oleh saudara-saudara, pasti saudara akan mengatakan, ya Allah, saya tidak mau masuk neraka karena Sayyidina Umar ketika saya beramal tidak benar, tidak meluruskan. Itu saja, tidak punya kepentingan. Jadi saya ini merasa takut kepada Allah, saya ini takut dihisab oleh saudara-saudara, karena aku sekarang menjadi pemimpin saudara, maka saya harus meluruskan. Oleh karena itu, saudara-saudara, beramallah supaya nanti mendapatkan surga, yaitu wujuhu yauma idzin na'imah fi sa'iha radiyah fi jannatin aliyah. Terus kesananya terus sampai selesai. Ada di ayat yang lain adalah sururum marfu'atu wa akwabu maudu'ah. Nah itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa poin yang kita tangkap? Ini kita semua adalah pekerja keras, pedagang, pengusaha, penulis, pemikir, pendakwah, semua bekerja keras. Dan di dalam pekerjaannya itu adalah kita sedang mengalami usaha yang luar biasa, tapi dalam kecapean. Tapi jangan khawatir, apapun pekerjaan kita yang halal, walaupun capeknya luar biasa, kita akan mendapatkan surga, akan mendapatkan kasur yang marfu'ah. Karena apa? Karena lisa'iha rodiyah, karena usaha-usahanya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ridho karena perbuatannya iman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian hikmah puasa, semoga bermanfaat. Mari kita berdoa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.